Halo sobat, apa kabar hari ini? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh harapan di tengah kesibukan kerja. Mungkin kamu sering bertanya dalam hati, apakah dengan gaji pas-pasan aku bisa hidup berkecukupan, bahkan kaya? Pertanyaan ini wajar, karena realitanya banyak orang Indonesia yang bekerja keras setiap hari, tapi tetap merasa uang selalu kurang. Bukan karena malas, tapi karena biaya hidup yang terus meningkat, mulai dari harga sembako, kebutuhan anak sekolah, cicilan motor, hingga keinginan sederhana untuk jalan-jalan bersama keluarga. Pertanyaan besarnya, apakah memang mustahil menjadi kaya kalau gaji kita pas-pasan? Mari kita jujur pada diri sendiri. Banyak dari kita yang sering merasa terjebak dalam lingkaran gaji numpang lewat. Begitu tanggal gajian datang, senyum merekah. Tapi seminggu kemudian sudah pusing lagi karena uang menipis. Lalu muncul rasa iri saat melihat orang lain bisa jalan-jalan atau punya investasi, padahal gajinya mungkin tidak jauh berbeda. Yang membedakan mereka seringkali adalah cara mengelola uang dan pola pikir terhadap finansial. Orang yang bijak mengatur uang, meskipun penghasilannya pas-pasan, bisa hidup lebih tenang dibanding orang bergaji besar tapi boros. Bayangkan, dua orang dengan gaji sama, katakanlah 3 juta. Si A langsung belanja barang yang tidak perlu dan nongkrong mahal, sehingga akhir bulan harus mencari pinjaman. Sedangkan si B lebih disiplin. Begitu gaji masuk, ia langsung menyisihkan untuk tabungan, dana darurat, dan investasi kecil. Hasilnya, si B lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak. Cerita ini menunjukkan bahwa kaya atau tidak bukan hanya soal nominal gaji, tapi soal pengelolaan. Kekayaan bukanlah mimpi yang hanya bisa dicapai orang bergaji besar, melainkan hasil dari kebiasaan, strategi, dan pola pikir yang benar. Langkah pertama menuju hidup berkecukupan adalah memahami cara mengelola uang. Banyak orang merasa kekurangan karena adanya bocor halus, yaitu kebiasaan kecil seperti jajan berlebihan atau beli barang diskon yang tidak dibutuhkan. Fondasi utama finansial sehat adalah disiplin. Salah satu rumus populer yang bisa dipakai adalah 50/30/20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Namun angka ini tidak kaku dan bisa disesuaikan dengan situasi masing-masing, asalkan ada batas yang jelas antara kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Satu prinsip emas yang wajib diterapkan adalah bayar diri sendiri dulu. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan untuk tabungan sebelum dipakai untuk hal lain. Menabung tidak harus menunggu sisa, karena biasanya tidak akan ada sisa jika tidak diprioritaskan. Mulailah mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun itu, agar kita sadar kemana perginya uang kita. Jangan menunggu punya gaji besar untuk belajar mengelola uang. Justru dengan gaji pas-pasan, kita melatih diri menjadi disiplin. Selain menabung, kita perlu membuat uang bekerja untuk kita melalui investasi guna melawan inflasi. Investasi paling baik dilakukan sejak dini, karena adanya efek bunga berbunga. Pilihan investasi bagi pemula bisa berupa emas batangan, reksadana, atau deposito. Namun ingatlah untuk mengenali risikonya dan jangan asal ikut tren. Investasi kecil yang konsisten bisa membuka jalan menuju peluang besar di masa depan. Kita juga harus membedakan antara investasi jangka panjang dengan trading jangka pendek yang berisiko tinggi bagi pemula. Selain menumbuhkan uang, kita juga perlu melindunginya dari risiko tak terduga seperti sakit atau kecelakaan melalui asuransi. Banyak keluarga jatuh miskin karena tidak siap menghadapi biaya rumah sakit yang besar. Asuransi layaknya helm saat berkendara. Kita berharap tidak pernah memakainya, tapi jika risiko datang, ia melindungi keuangan kita agar tidak ambruk. Mulailah dengan proteksi yang paling relevan dengan kebutuhan hidup saat ini. Penting juga untuk memahami psikologi uang. Seringkali keputusan keuangan kita dipengaruhi oleh emosi atau gengsi karena ingin terlihat sama dengan orang lain. Kita perlu mengubah mindset dari sekedar ingin terlihat keren sekarang, mindset miskin, menjadi fokus pada jangka panjang, mindset kaya. Berlatihlah menunda kesenangan demi masa depan yang lebih aman. Terakhir, buatlah perencanaan jangka panjang. Tanpa rencana, hidup ibarat bus tanpa tujuan. Siapkan dana darurat sebagai bantalan dan dana pensiun agar di masa tua kita tidak bergantung pada orang lain.
Sebagai kesimpulan, menjadi kaya adalah soal kebiasaan dan disiplin, bukan sekedar besarnya gaji. Setiap langkah kecil seperti mencatat pengeluaran atau menabung Rp100.000 setiap bulan adalah pintu menuju masa depan yang lebih aman. Perjalanan finansial ini bukan hanya tentang diri kita, tapi juga tentang memberikan ketenangan bagi keluarga yang kita cintai. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mari terus belajar dan melangkah bersama menuju kebebasan finansial.